Jika untuk saya pribadi gitu, menentukan ID aplikasi atau application ID itu penting, apalagi untuk kayak video kursus atau tutorial yang projectnya panjang. Jadi ketika create new project, ID application buat contoh sama yang dibikin itu harus beda. Karena kalau sama, nanti dia bisa-bisa menimpa atau nge-replace aplikasi yang sedang jalan di device Android atau emulator. Jadi kita coba dari awal dulu. Ketika kita melakukan create new Android Studio project menggunakan Android Studio. Terus kemudian kita langsung pakai empty activity aja. Kemudian biasanya kan kita bingung ya menentukan project, apalagi project iseng gitu. Projectnya mau dikasih nama apa gitu. Aplikasi point of sales atau kasir atau itu kan kayak masih satu jenis gitu. Karena bingung, kita bikin aja project sederhana. Atau kalau lagi freelance gitu nama projectnya kan biasanya dikasih nama kliennya gitu ya. Oke. Karena memang deploy APK-nya nama aplikasi memang bisa diganti, jadi tidak masalah sebenarnya. Kita tidak menentukan nama project di awal. Kemudian untuk package name sendiri dia biasanya sudah otomatis membuat application ID, tapi application ID pun nanti bisa diedit. Jadi kita biarin aja di sini ya. Untuk catatannya, untuk package itu kita yang nggak bisa ganti adalah yang nggak bisa rename itu di depannya com.lastd. Ini kan biasanya inisial gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya website gitu bisa pakai inisial, biasanya username yang dipakai di sosial media atau alamat email atau apapun gitu yang itu kita gitu. Tapi kalau sudah punya website ya udah ditaruh aja. Kayak saya lastd.com, di sini ada com.lastd nama project atau nama aplikasi yang sedang dikerjakan. Oke, ini nama projectnya project sederhana. Coba kita finish. Berikutnya yang perlu teman-teman siapkan adalah emulator ya. Di sini emulator saya sudah saya run. Jadi kalau build Gradle di bawah sudah selesai, teman-teman bisa langsung jalankan projectnya. Nah, ketika aplikasi dijalankan, maka di sini muncul nama project yang tadi kita masukkan adalah project sederhana. Jadi projectnya dijalankan, terus kemudian muncul halaman pertama, app bar-nya menggunakan nama project yang kita masukkan. Kalau kita tutup, nah di sini nama APK-nya juga sama, project sederhana. Tapi tujuan kita kan yang penting ketika bikin APK gitu, nama APK-nya bukan project sederhana. Jadi untuk kalau mau melakukan pencarian di search app di device atau emulator gitu, ya udah nama APK-nya gitu. Jadi yang paling kita butuhin pertama adalah nama APK. Nama APK-nya ada di bagian res, kemudian values, teman-teman masuk ke bagian string, ada di folder res di sini ya. Nah, di sini ada app name project sederhana. Ini yang digunakan ketika menampilkan default app bar. Walaupun sebenarnya kita bisa bikin toolbar sendiri terus kasih nama gitu. Jadi existing toolbarnya bisa kita replace menggunakan toolbar. Tapi kalau misalkan ya udah mau ganti gitu, bisa langsung di bagian app name project sederhana, misalkan kasir. Kita ubah terus kemudian kita run. Nah, ketika kita jalankan, maka APK kita kasir. Ketika di search device gitu di sini pencariannya ya udah kasir, dia muncul. Maka tujuan utama kita udah tercapai gitu ya. Yang penting APK-nya sudah ganti gitu. Nah, berikutnya ketika project ini kita simpan gitu. Project ini kita simpan. Nah, projectnya di sini adalah project sederhana, sama seperti waktu kita bikin gitu. Jadi misalkan disimpan dengan project lainnya, project kasir saya lainnya di mana gitu. Akhirnya yang teman-teman lakukan, coba kita close dulu ya di sini. Disconnect. Kita close dulu. Akhirnya kita langsung mengganti nama foldernya. Kita ubah menjadi kasir. Terus kita open. Terus kemudian kita arahkan lokasi foldernya. Kita cari kasir. Di sini ada kasir ya. Jadi ketika ketemu kasir sesuai lokasi ini, kita oke. Kemudian dia open project. Jadi kalau dilihat tadi, foldernya sudah berubah kasir. Kita lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di atas sini ya, namanya tetap project sederhana. Dia berdasarkan build project di awal gitu, bukan ketika kita
nge-rename di folder terus dia ganti gitu, belum. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan, kita masuk ke bagian Gradle script. Terus teman-teman buka di sini di bagian project setting ya. Ini nggak bisa di zoom, yang bisa di zoom di sini. Jadi teman-teman masuk Gradle script, terus masuk ke project setting. Nah di sini ada root project.name. Nah root project.name kita ubah menjadi kasir. Kemudian kita sync root project name ya. Terus teman-teman sync, maka baru di sini nama projectnya sudah berubah menjadi kasir sesuai tadi ketika foldernya kita rename gitu. Jadi foldernya di rename, tidak mengganti nama project ketika dia dibuka. Nah berikutnya tentang ID aplikasi. Kalau teman-teman masuk ke build Gradle lagi, terus di modul app-nya, di sini ada build Gradle, terus di bawahnya ada modul project modul, teman-teman buka. Nah ini application ID yang saya maksud. Di sini kan masih com.lastday.project sederhana. Biasanya ID ini juga nanti menentukan URL ID di Play Store ketika dibuka menggunakan browser. Kalau dibuka menggunakan aplikasi Play Store gitu nggak berpengaruh sebenarnya. Jadi nggak kelihatan maksudnya ID, application ID-nya. Nah kalau kita lihat di emulator, di sini dia sudah ada aplikasi kasir. Kalau di case saya gitu, saya perlu contoh karena kan kalau projectnya panjang, saya tetap perlu kayak contoh atau perlu contoh untuk dilihat gitu, biar bisa terus bikin videonya. Jadi yang perlu saya ganti di sini adalah project sederhana, saya ubah menjadi kasir. Kemudian saya sync. Kalau sudah selesai, coba kita jalankan. Ketika dijalankan, kita buka di sini aplikasinya udah jalan, terus kita balik. Ketika balik, kita search di sini kasir. Maka ada dua kasir ya. Yang pertama adalah yang menggunakan application ID yang project sederhana, dan yang kedua yang menggunakan com.lastday.kasir yang belakangnya sudah kita ganti kasir. Application ID juga support untuk teman-teman rename depannya. Misalkan inisialnya mau ganti, teman-teman ganti website atau apapun gitu, application ID-nya bisa diganti di sini. Terus kemudian project sudah berubah. Terus kemudian nama APK-nya sudah berubah gitu. Application ID untuk kita upload ke Play Store juga sudah berubah. Tapi kita masih ngelihat di sini package masih menggunakan project sederhana. Kita mau merename package-nya. Kita perlu mengubah biar ya udah semuanya biar sesuai gitu. Kita klik kanan di sini. Terus teman-teman lakukan refactor rename. Nah, di sini ada rename directory. Kalau rename directory ya balik lagi ke folder. Yang perlu kita rename adalah package. Tapi ketika rename package, teman-teman yang perlu diketahui adalah kita bikin beberapa kelas kan. Coba kita cancel dulu. Misalkan kita bikin di sini second activity ya, activity empty. Main second activity, terus kemudian kita finish. Nah, di sini kan ada package com.lastday project sederhana. Jadi semakin banyak package-nya, semakin banyak activity atau apapun yang kita bikin di project kita, maka semuanya melakukan import package gitu. Jadi ketika kita melakukan refactor, proses refactor tersebut bergantung dari seberapa banyak halaman yang sudah kita bikin, karena dia akan merefactor semua package yang tertulis dalam setiap activity yang kita bangun gitu. Jadi kalau teman-teman projectnya sudah panjang gitu, khawatir terjadi trouble ketika rename package gitu, mungkin itu perlu dipikirin gitu, karena kalau tiba-tiba crash di tengah gitu, package-nya nggak ganti, nanti di run dia error gitu, malah terjadi error. Jadi sebaiknya kalau seperti ini ya mungkin ketika aktivitinya belum terlalu banyak ya. Kalau sudah puluhan gitu, apalagi sudah 100 lebih, mungkin sebaiknya harus ya minimal dibikinin backup dulu gitu ya. Bikin backup, folder zip gitu, terus kemudian baru do refactor. Jadi teman-teman di sini klik kanan, refactor, rename package. Nah, di sini sudah kelihatan ya, yang bisa di rename hanya belakangnya setelah inisial di depan. com.lastday-nya nggak berubah, yang berubah di sini project sederhana. Kita langsung ganti kasir, kemudian klik refactor. Nah, di sini dia langsung muncul di mana aja package project sederhana digunakan.
Kalau teman-teman do refactor berarti semua akan berubah nanti. Kita langsung do refactor. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di main activity dia package com.cashier, terus kemudian di second activity juga berubah. Begitupun di bagian Android test dan juga bagian test gitu. Semuanya berubah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share di video ini. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.